Aku tergoda part 1, parkiran hotel. Namaku Leo, umurku 27 tahun. Aku bekerja di salah satu perusahaan yang terletak di Jakarta Pusat. Aku termasuk karyawan yang loyal dan berprestasi. Aku tim leader salah satu divisi. Aku memimpin bawahanku untuk semua tugas di kantor. Penampilanku cukup menarik, tinggi badanku 180 cm, berat tubuhku 72 kg. Ya, bisa dibilang bentuk tubuhku cukup proporsional. Banyak yang bilang kepadaku, kenapa aku tidak menjadi model ataupun artis aja, karena dari segi wajah pun aku tidak kalah tampan dengan artis-artis sinetron yang bertampang blasteran. Kadang aku hanya tertawa setelah mendengar guyonan para teman kerjaku, tapi menurutku aku bukan orang yang bisa berakting layaknya pemain-pemain sinetron itu. Aku sudah beristri. Istriku bernama Lita. Kami pengantin lama rasa pengantin baru. Usia pernikahan kami sudah hampir 7 tahun. Bisa dibilang kami menikah muda di umur 20 tahun. Aku dan istriku teman satu kampus. Kami memutuskan menikah karena pada saat itu ayah istriku yang sudah sakit-sakitan berharap agar aku bisa menjaga putrinya setelah beliau meninggal. Pernikahan kami cukup terbilang sudah matang, tapi kami berdua belum dikaruniai anak. Istriku juga seorang pekerja, bedanya dia bekerja di dunia retail. Dia manajer toko brand ternama di salah satu mall elit yang terletak di bagian pusat Jakarta. Aku bersyukur memiliki istri yang cantik seperti dia, pintar dan sangat penyabar. Menurutku segala tentangnya sempurna. Itu sebelum aku tergoda oleh salah satu rekan kerjaku, namanya Indah. Seperti namanya, dia juga indah dipandang. Ya, walaupun tidak secantik istriku, tapi Indah begitu manis dan tipe orang yang supel. Sama sepertiku, dia juga bersuami, bedanya mereka sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang berumur 2 TH. Usia Indah terpaut 3 tahun lebih muda dariku. Pak Leo, berkasnya sudah saya taruh di meja Bapak, ucap Adit sambil berjalan menghampiriku yang baru keluar dari toilet. Yey. Thanks Dit. Sorry ya, saya minta cepat berkasnya dikelarin soalnya itu bakal jadi bahan meeting sore ini, sambungku santai. Iya, enggak apa-apa Pak, semoga disetujuin ya ide kita sama bos. Iya semoga. Ya udah, saya duluan ya, sambungku sambil berlalu pergi. Yoi Pak. Adit salah satu rekan kerja satu timku. Dia laki-laki yang supel dan santai. Pekerjaannya pun selalu sesuai dengan yang aku harapkan. Bisa dibilang dia orang yang paling klop bagiku untuk dijadikan partner kerja. Aku harus segera menyimpulkan materi meeting sebelum pertemuan, agar lebih mudah ketika presentasi di depan bos dan tim lain. Pak Leo, ini berkas yang kamu minta, ucap Indah sambil meletakkan tumpukan kertas penting itu di mejaku. Thanks ya Indah, ucapku singkat tetap fokus mengetik di komputer. Serius banget sih ngetiknya, ucapnya sambil menyentuh bagian belakang pundakku. Sini Indah bantuin, sambungnya lagi sambil menundukkan kepalanya menyamakan kepalaku yang saat ini posisiku sedang duduk. Alhasil wajahnya sangat dekat di samping wajahku. Aku kadang bingung harus merespon seperti apa. Dikit lagi kelar kok Indah, balasku sambil tersenyum dan menatap wajahnya. Dia juga membalas senyum misterius. Aku sempat berpikir, apa dia selalu sedekat ini dengan karyawan yang lain? Oh udah mau kelar, ya udah deh Indah pergi. Kayaknya Bapak Leo gak mau diganggu, ucapnya yang terdengar sedikit merajuk, dan berlalu pergi. Ah astaga, lagi-lagi aku bingung harus merespon seperti apa. Bukan kegeeran atau merasa sepertinya Indah selalu meninggalkan sedikit kesan yang membuat jantungku tiba-tiba berdebar. Rasanya seperti dia sengaja menggodaku. Ini bukan pertama kalinya dia berkontak fisik seperti itu. Kadang jika kami berpapasan dan berada dalam satu lift, dia tidak segan berdiri tepat di sampingku sampai tidak sengaja sikuku menyentuh bagian tubuhnya yang empuk itu, karena posisinya yang hampir seperti bersandar padaku. Awalnya aku merasa agak canggung dan tidak nyaman.
Tapi sepertinya semakin sering dia bersikap seperti itu, membuat jiwa laki-lakiku otomatis menerima dan membuatku menjadi terus menginginkannya. Akhirnya waktu meeting tiba, dan yang menjadi perwakilan meeting dari divisiku adalah aku dan Indah. Aku merasa sepertinya Indah masih marah padaku karena penolakanku yang tadi, padahal bukan niatku untuk menolak bantuannya, karena memang aku hampir menyelesaikan laporan itu. Meeting selesai jam 17 WIB bertepatan dengan jam pulang semua karyawan. Seketika ruang meeting yang tadinya penuh orang dari divisi lain pun kini hanya menyisakan aku dan Indah yang masih membereskan sampah minuman peserta meeting. Walaupun perusahaan kami memiliki petugas kebersihan, tapi sudah menjadi kebiasaan sampah minuman setelah meeting dibuang peserta meeting lain yang sudah terjadwal divisi mana yang membersihkan. Kebetulan hari ini adalah giliran divisi kami. Bibir manyun aja Endah, ucapku sedikit meledek, kenapa emang? Gak mau bersihin sampah ini? Ya udah kamu duduk aja sana biar saya yang bersihin, sambil mengambil gelas kotor di atas meja di depannya. Biar Indah aja yang buang ini, ucapnya sambil ikutan memegang gelas terakhir itu, otomatis tangan kami saling bersentuhan. Yah lagi-lagi dia membuatku sedikit salah paham, membuatku berpikir ini adalah godaan lainnya padaku. Saya aja Endah, balasku sambil menarik gelas. Karena Indah masih memegang gelasnya, otomatis tubuhnya ikut tertarik mendekat tepat di hadapanku. Kulihat matanya yang berani menatapku walaupun jelas wajahnya begitu dekat dengan wajahku. Boleh aja Pak gelasnya Bapak yang buang, tapi tangan Indah jangan ditarik juga. Astaga! Maaf gak sengaja, jawabku panik dan melepas tangannya. Aku sampai tidak fokus kalau tangannya yang menggenggam gelasnya duluan dan barulah tanganku di atasnya. Bapak lucu banget panik kayak gitu, ucapnya sambil tertawa kecil. Sebenarnya tadi Indah sempat bete sih, tapi sekarang udah enggak lagi. Bete kenapa? Tanyaku polos. Kepo banget ya, ledeknya lagi, traktir Indah minum kopi dulu, baru Indah kasih tahu. Bilang aja mau minum kopi gratis. Sambungku meledek balik sambil mengacak rambutnya. Aku merasa karena kesupelannya dan sikapnya yang seperti itu membuatku semakin nyaman di dekatnya. Ih! Rambut Indah berantakan tahu, nambah traktir makan juga jadinya, serunya sambil merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Rasanya tanganku mau cubit pipinya, karena tingkahnya yang menggemaskan. Akhirnya kami selesai membereskan ruang meeting, kami segera bersiap pulang. Karena masih jam pulang kantor dan lift sedang padat-padatnya, otomatis aku berdiri di depan Indah karena Indah langsung berdiri di belakangku. Awalnya aku menjaga jarak tubuhku darinya, tapi sepertinya tiba-tiba Indah menarik tubuhku agar mendekat padanya. Alhasil punggungku bersentuhan dengan tubuh depannya. Damn it, apa ini? Aku seperti digoda untuk yang kesekian kalinya. Jika seperti ini terus bukankah seperti lampu hijau untuk laki-laki? Aku rasa kesabaranku hampir hilang kendali. Apalagi tangannya setengah melingkar di pinggangku. Jadi, sekarang kita makan di mana Pak? Tanyanya sambil berjalan berdampingan denganku setelah keluar lift. Kamu beneran mau ditraktir makan sekarang? Saya kira besok pas makan siang. Laparnya kan sekarang Pak, masa makannya besok? Ya udah kita makan di kawasan Blok M aja sekalian arah pulang. Oke. Kami bergegas jalan, karena cuaca yang sedikit mendung, aku sedikit khawatir. Kayaknya mendung Endah. Saya hari ini naik motor, jas hujannya juga cuma satu. Gimana nanti kalau hujan? Ya neduhlah Pak kalau hujan, aku enggak masalah kok, jawabnya yakin. Akhirnya kami berangkat, baru melewati 5 gedung dari gedung perkantoran kami, tiba-tiba hujan turun, refleks aku langsung mencari tempat berteduh, ku tepikan motorku ke parkiran gedung yang paling dekat agar tidak semakin basah. Aku lihat ke sekeliling basement, ternyata kami berada di parkiran hotel.